Film ini diawali dengan kisah seorang pahlawan legendaris yang ceritanya terus diwariskan dari mulut ke mulut oleh para nelayan. Pada suatu hari, sekelompok pengawal dari biro ternama di wilayah Jiangnan mengalami perampokan dalam sebuah misi penting di daratan Sangsan. Para pelaku bukan orang sembarangan, mereka adalah 4 pendekar Sansan. Tokoh kuat yang telah lama mengasingkan diri di tengah hutan. Pertarungan hebat pun tak terelakkan. Kepala pengawal beserta beberapa anggotanya mengalami luka parah. Di tengah situasi kritis itu, seorang anggota rendahan yang sebelumnya tak dikenal tiba-tiba maju dan berhasil mengalahkan mereka semua. Latar kemudian berpindah ke sebuah permukiman tenang di Hangzhou, tepatnya di sebuah kedai tepi danau. Di sana, seorang kakek sedang mengisahkan kembali pertempuran sengit yang telah terjadi. Namun ceritanya terpotong saat seorang gadis buta bernama Qian Qian muncul dan mengajaknya pulang. Belum sempat mereka beranjak, sekelompok orang datang dan memasuki tempat tersebut. Pemimpinnya bernama Sikong, kepala biro pengawal Siping dan tokoh penting salah satu dari 2 aliran bela diri tersebar di Hangzhou. Ia datang untuk mendengarkan kisah sang kakek. Namun si gadis menolak dengan alasan bahwa kakeknya tidak menerima lembur. Setelah sedikit tekanan dari anak buah Sikong, kakek itu pun akhirnya setuju. Lalu bertanya, kisah siapa yang ingin mereka dengar? Sikong pun menjawab bahwa satu nama yaitu Si Feiwo. Dari situlah si gadis buta mulai menceritakan pertemuan pertamanya dengan pendekar misterius tersebut. Semua berawal setengah tahun yang lalu. Di tepi danau barat, saat berlangsungnya festival lampion air yang penuh cahaya dan kenangan, ia bersama kedua kakaknya melihat pemuda itu di samping Tuan Muda Su. Takdir rupanya mempertemukan kembali sang gadis buta dengan pendekar itu Si Feiwo di sebuah bar tempat para pendekar biasa berkumpul. Saat itu, Si Feiwo tengah mabuk berat. Sang gadis membayarkan tagihannya dan dari situlah ia mengetahui nama asli pendekar itu. Keduanya kemudian menghabiskan waktu bersama, bahkan sempat berkencan di sebuah bukit. Di sanalah Si Feiwo memberikan kenangan harapan dan isyarat masa lalu yang belum selesai. Namun, scene berlanjut ke beberapa bulan setelah Qian Qian bertemu dengan Si Feiwo di markas besar biro pengawal Siping, tepatnya di tengah pesta makan rica di Cakadal. Sang pemimpin Sikong menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan menjaga nama baik biro hingga bisa bertahan selama 30 tahun. Namun, suasana berubah saat Si Feiwo tiba-tiba muncul. Ia yang kini dikenal sebagai pendekar yang pernah mengalahkan 4 pendekar Sansan, datang bukan untuk bertarung, melainkan ingin bergabung dalam pesta dan mencicipi daging seperti yang lain. Sikong dalam semangat terbukaan menyatakan bahwa siapapun yang memiliki kemampuan layak untuk ikut serta. Mendengar hal itu, Si Feiwo pun setuju. Namun, belum sempat ia duduk. Secara tiba-tiba, ia diserang oleh salah satu ketua kelompok lain yang tak terima kehadirannya. Si Feiwo mengeluarkan senjata uniknya bernama Pedang Ibu dan Anak, yaitu sebuah senjata yang bentuknya seperti campuran antara pedang dan pisau. Meski diserang dari berbagai arah, Si Feiwo berhasil mengalahkan semua yang menghalanginya, kemudian maem daging kadal. Menurut aturan tak tertulis di biro pengawal Siping, siapapun yang memakan daging bersama berarti ia dianggap berada dalam pihak yang sama dan tak boleh saling mencelakai. Atas tindakan itu, Sikong pun kemudian menobatkan Si Feiwo sebagai ketua kelompok pengawal baru yang setara dengan 2 kelompok utama lainnya dalam biro tersebut.
大家能在一起吃肉。石兄弟，好身手啊！众位镖头平起平坐。我已经吃上这口肉，便是我镖局的镖。好像不开心。 Kita kembali lagi ke kisah yang dibawakan Qian. Ia juga menceritakan niat Feiwo yang ingin menyembuhkan mata Qian, lalu membawa ia dan kakeknya pergi jauh. 是不喝酒的。我不是你想象中那样的人，远离江湖的地方。 好像不开心。 Namun sebelum ia sempat menjawab ajakan si Feiwo, muncullah sekelompok pendekar Jepang yang tiba-tiba menyerang. Mereka datang bukan untuk sembarangan alasan, melainkan menuntut keberadaan harta misterius yang diyakini disembunyikan olehnya. 他来的，没什么规矩。都是来找。 Seusai mendengarkan kisah dari Qian, Si Kong mulai menceritakan siapa sebenarnya si Feiwo versi dirinya di dunia nyata. Ia menceritakan sekitar sebulan yang lalu, ia telah mengutus Feiwo untuk melaksanakan misi pengawal sebuah benda penting bernama Plat Naga Dewa. Sebagai imbalan, Si Kong berjanji akan memberitahukan cara untuk menyembuhkan kebutaan Qian. Tanpa banyak tanya, si Feiwo pun menyetujui tawaran tersebut dan segera berangkat. 此言何意啊？ 与那诡异杜仲有交情。川西打剑炉， 局主，有话直说。 Tak lama setelah kepergiannya, muncul seorang pria misterius di belakang Si Kong. Di keesokan harinya, si Feiwo berpamitan kepada Qian, memintanya untuk menunggu hingga setengah bulan. Karena ia berjanji akan kembali malam itu juga untuk menjawab ajakan sang yang sempat tertunda. Sayangnya, dalam misi itu, si Feiwo hilang tanpa kabar. 为了让别人认不出你，那晚说的话， 等我回来吧。 大叔这趟我是不是扶桑人？ Kita kembali lagi ke kedai. Di sana Si Kong juga menjelaskan bahwa Plat Naga Dewa bukanlah barang biasa. Ia menyebutnya sebagai benda yang amat berbahaya. Dengan hilangnya si Feiwo dan benda tersebut, ia sempat berniat memanfaatkan Qian sebagai umpan untuk menariknya keluar dari persembunyiannya. Namun sebelum rencananya sempat dijalankan, terjadi insiden. Kepala Birokin yang ternyata juga berada dalam kedai menyerang salah satu anak buah Si Kong. Rupanya ia menyimpan dendam akibat jarinya yang pernah dipotong oleh si Feiwo dalam sebuah pertemuan. Akan tetapi, Si Kong memahami kejadian sebenarnya. Ia memaparkan bahwa semuanya bermula dari Birokin itu sendiri. Mereka berseteru dan pertarungan hampir terjadi. Tapi sebelum pertikaian sang kakek menceritakan asal mulanya Plat Naga Dewa yang membuat suasana kembali reda. Kakek mengisahkan, dahulu Plat Naga Dewa merupakan simbol kekuasaan yang dikeluarkan oleh tokoh besar bernama Long Yi. Usai ia berhasil menghentikan kekacauan yang ditimbulkan oleh para pendekar dunia persilatan pada masa lalu. Alur cerita kemudian kembali menyebabkan jari kepala Biro dipotong oleh si Feiwo. Dalam perjalanan, si Feiwo yang memulai pengawalan Plat Naga Dewa, ia memilih rute paling terpencil dan sulit ditembus. Dalam perjalanannya, ia dibantu oleh pasukan dari Birokin yang ditugaskan sebagai pengawal. Namun sayangnya, pasukan ini ternyata telah berkhianat dan diam-diam bekerja sama dengan kelompok perampok berkuda. Mereka pun menyerang si Feiwo dan rekan-rekannya. Meski demikian, dengan keahliannya yang luar biasa serta bantuan dari seorang sahabatnya, Feiwo berhasil melawan balik. Ia memilih tidak menghabisi mereka karena prinsip dunia persilatan dan memilih memotong jari-jari si kepala Birokin sebagai pembalasan. Kita kembali ke kedai. Setelah kisah sang kakek, pertikaian kembali terjadi antara kedua biro pengawal. Namun, sebelum bentrokan membesar, seorang pemburu sekte Liu Shan tiba-tiba muncul dan menghentikan perkelahian. Tak lama berselang, datanglah pula ketua dari pondok Baili. Ia datang membawa dendam dan langsung menanyakan kepada si Kong Ping siapa yang telah membunuh putrinya. Ini tentu saja membuat suasana kedai semakin panas. Cerita kemudian beralih ke perjalanan si Feiwo yang berlangsung di tengah hujan badai. Di sini terungkap penyebab putri ketua dari pondok Baili mati. Di suatu malam, ia bersama rombongan sempat berteduh di sebuah kuil tua.
Saat mereka sedang beristirahat, sekelompok orang Jepang mendekati mereka sambil menyamar sebagai pemain lenong. Namun, tanpa diduga, kelompok tersebut malah menyerang secara brutal dan hampir saja menghabisinya juga. Ternyata semua ini adalah rencana seorang pendekar wanita yang dikenal sebagai Saudari Su Saiyou yang ternyata putri dari ketua pondok Bailey. Dia sengaja mengirim 3 pasukan dan juga memberitahu orang Jepang agar menyerangnya bersamaan. Untungnya, si Feiwo bisa membalas serangan dan berhasil menghabisi seluruh anggota kelompok Jepang tersebut. Setelah pertarungan, si Feiwo akhirnya dipertemukan dengan saudari Su Saoyou. Di sana juga terlihat ada bocil yang menawarkan pedang ke si Feiwo. Namun ia menolaknya dan menyuruhnya untuk berlindung di belakangnya. Belum terungkap siapa yang membuat saudari Su Saoyou ditugaskan secara khusus untuk memburu si Feiwo. Dan pertemuan mereka berujung pada pertarungan. Kembali ke kedai. Ketua pondok Bailey menuntut si Feiwo agar bertanggung jawab atas kematian putrinya. Akan tetapi, tuntutan itu mendapat perlawanan dari sekte Liu Shen yang justru berniat menangkap si Feiwo karena ia diduga telah melarikan harta karun 7 lautan. Kita kembali ke cerita. Si Feiwo yang terluka akibat pertarungan Su Saoyou memutuskan melanjutkan perjalanannya tanpa kedua pengawalnya. Namun ia menyempatkan ziarah ke makam Saoyou yang malam sebelumnya ia kalahkan. Feiwo mengenang masa lalunya. Keduanya adalah sahabat lama yang terpisah karena takdir, dan kini terjebak dalam situasi yang memaksa mereka untuk saling membunuh. Dalam pertarungan malam sebelumnya sebenarnya berlangsung imbang. Namun saat pedang telah diayunkan dan pertarungan mencapai puncaknya, Saoyou justru memilih mengakhiri pertarungan dengan menusukkan pedang ke tubuhnya sendiri. Ia merasa tidak memiliki alasan lagi untuk bertarung, terlebih terhadap sahabatnya sendiri. Tak lama setelah itu, si Feiwo kembali diuji. Ia mendatangi kelompok bajak laut dan menantang mereka satu persatu. Setelah mengalahkan Yu Jinlang, si Feiwo berhadapan dengan seorang pria bertopeng. Yang mengejutkan, pria itu adalah mantan anak buahnya sendiri. Niat awal untuk membebaskan para pengikut lamanya berubah menjadi tragedi, sebab pria bertopeng itu justru menusuknya dari belakang. Untungnya ia dibantu oleh pedang misterius yang menyerupai sosok bocil sebelumnya. Sosok bocil tersebut ternyata adalah wujud dari pedang hukuman langit, senjata legendaris yang dahulu menjadi penyebab pertikaian besar 2 abad silam. Pedang itu ternyata telah bereinkarnasi menjadi seorang bocil bernama Bingju yang selama ini setia mengikuti si Feiwo dalam diam dan hanya dia yang dapat melihatnya. Dalam keadaan sekarat, Bingju, bocil roh pedang, melindungi si Feiwo dan terkena serangan tersebut. Sebelum menghilang, ia menyatakan bahwa si Feiwo adalah pewaris sejati dari pedang hukuman langit. Dengan kekuatan baru yang diperolehnya, si Feiwo menggenggam pedang naga langit dan menebas habis seluruh musuh dalam satu serangan yang menggetarkan. Saat si Feiwo berada di puncak amarahnya dan melepaskan serangan dahsyat dengan pedangnya, tiba-tiba muncullah seorang wanita misterius yang mampu menyadarkannya dari amukan tersebut. Wanita itu ternyata merupakan anggota dari sekte naga dewa dan bernama Long Jiu. Sementara itu kita kembali ke kedai. Sang pemburu sekte diketahui mengundang seseorang bernama Tuan Muda Hua yang ternyata adalah anak buah dari Singkong dan salah satu tokoh penting dalam konflik ini. Di tempat lain, si Feiwo tengah berbicara dengan seorang yang menolongnya yaitu Long Jiu.
Dari perbincangan itu, terungkap bahwa ia telah diam-diam mengikuti si Feiwo sejak perjalanannya di padang pasir. Ia juga menyampaikan bahwa jika saja gurunya mengetahui bahwa si Feiwo telah membagikan harta karun kepada rakyat, mungkin saja perburuan terhadap dirinya akan dihentikan. Ia lalu memperingatkan jika si Feiwo tetap menggenggam pedang naga langit, maka Bing Cui akan berada dalam bahaya. Sebab pedang itu memiliki kekuatan besar yang bisa memicu kekacauan di dunia persilatan. Akhirnya, si Feiwo mempertimbangkan untuk mengembalikan pedang naga langit ke tempat asalnya dengan bantuan Long Jiu. Namun, ia juga ingin meminjam plat naga dewa untuk menyelesaikan suatu urusan penting. Menurut informasi dari Long Jiu, plat tersebut kini disembunyikan oleh seorang bernama Tuan Muda Hua yang telah bersekongkol untuk menjebak si Feiwo. Di sini terungkap bahwa ternyata mereka berdua berasal dari keluarga yang sama, yaitu keluarga Hua. Namun si Feiwo memilih menjadi gelandangan meskipun kini berada di jalur hidup yang berbeda. Dan pertarungan pun tak terhindarkan di antara kakak adik itu demi memperebutkan plat naga dewa. Berkat kalian bertarungnya, akhirnya si Feiwo dengan mudah mendapatkan plat tersebut. Kembali ke kedai, Tuan Muda Hua datang ke kedai dan mengungkapkan bahwa si Feiwo akan muncul malam itu juga. Namun karena identitas si Feiwo sebagai keluarga Hua sudah terungkap, ia malah sekarang diancam oleh semua orang di kedai yang memiliki dendam dengan si Feiwo. Untungnya, ia menyiapkan segel jaring sutra agar mereka tidak bisa keluar dari kedai. Ia juga mengeluarkan sebuah bom dan bersiap meledakkan kedai tersebut. Jadi sekarang semua orang juga akan mati jika membunuhnya. Beberapa saat kemudian, sosok yang ditunggu pun akhirnya muncul. Si Feiwo datang dan pertarungan pun tidak dapat dihindarkan. Dalam pertarungan itu, si Feiwo mampu mengalahkan seluruh musuh yang ada di kedai. Ia juga mengembalikan plat naga dan berhasil menyelamatkan Qian Qian dan sang kakek, serta berniat untuk meninggalkan dunia silat. Namun, saat di dermaga, si Feiwo dihadang oleh adiknya Tuan Muda Hua. Ia mempertanyakan keputusan si Feiwo yang selama ini meninggalkan keluarga marganya. Akan tapi si Feiwo menjelaskan ini sudah menjadi jalan hidupnya. Namun dengan tulus adiknya memohon kepada si Feiwo, sekarang marganya dalam bahaya karena permusuhannya dengan berbagai pendekar. Sekarang ayahnya sudah terlalu tua untuk bertarung dan ia sendiri tidak memiliki cukup ilmu untuk bertarung. Dan secara tidak terduga, Qian Qian kemudian menjawab bahwa sejak mengenal si Feiwo, ia bisa melihat dunia kembali melalui kisah si Feiwo yang diciptakan oleh para pendekar di kedai. Ia menyadari bahwa berkat cinta si Feiwo selama ini, ia bisa melihat seluruh dunia karena kisah kebaikannya. Ia juga jadi tahu siapa yang sungguh-sungguh baik melalui kisahnya. Ia meyakinkan si Feiwo adalah orang yang layak untuk dipercaya. Ia juga meminta si Feiwo Hua agar kembali kepada keluarganya. Lalu pada akhirnya, si Feiwo juga memutuskan untuk melanjutkan keberlangsungan keluarga Hua. Beberapa hari kemudian, Qian Qian terlihat sedang duduk di tempat sepi. Ia memainkan alat musik dengan tenang, sambil menanti seseorang mungkin takdir lain yang belum ia temui, kata Kisut, dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Hermit Show SWORD. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.